Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Woro Sayekti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai dari SMA Negeri 1 Masama. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator kami, Bapak Calvin Sandabunga, dan pengajar praktek kami, Ibu Ida Maya Dewi Merta. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah lebih baik. Dari kutipan di atas bisa disimpulkan bahwa sebagai pendidik, guru tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual semata, namun juga mengajarkan kepekaan hati seperti rasa peduli, kasih sayang, berjiwa besar, jujur, berani, mampu mengendalikan diri, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Nilai-nilai atau prinsip yang saya anut dalam pengambilan suatu keputusan adalah suatu keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan dan selalu berpihak pada kepentingan peserta didik, sehingga akan membawa dampak positif di lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha untuk senantiasa menuntun dan mengarahkan siswa berkembang sesuai kodratnya, sehingga siswa merasa senang dan bahagia. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran hendaknya selalu memperhatikan kebutuhan siswa. Hal ini bisa terlaksana dengan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Maksud dari kutipan tersebut, jika dihubungkan dengan materi di modul 3.1 adalah modul 3.1 mengajarkan bagaimana pengambilan keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan dan selalu berpihak pada murid. Dilema etika bisa diputuskan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mari kita mulai melihat pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberikan dukungan.
Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi dan peran seperti yang tertera pada Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro, yaitu menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sehingga guru seyogyanya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersifat reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebuah keputusan yang telah diambil harus bisa dipertanggungjawabkan, senantiasa berpihak pada murid, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi tolok ukur untuk nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita mengenal ada 3 prinsip yang dapat kita ambil, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebutlah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan, ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Jika pada proses coaching kita membantu agar coach dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengambilan keputusan hendaknya selalu mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil semakin tajam dan matang. Bagaimana pengambilan keputusan? Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya pada pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang berintegritas tinggi akan mengedepankan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berempati dengan orang lain, dan selalu memikirkan segala konsekuensi dari hasil keputusannya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah.
Modul 3.1 ini banyak memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali atau mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitan yang dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang terjadi di lingkungan saya adalah adanya perbedaan cara berpikir dan sudut pandang dalam melihat dan menganalisa suatu masalah. Pada suatu instansi tentu sudah terbiasa dengan adanya pro dan kontra terhadap suatu kebijakan sekolah. Seharusnya semua warga sekolah harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama demi mewujudkan tujuan bersama. Gesekan antar kelompok berkaitan dengan perbedaan dan perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Karena itu, sesuai dengan dasar-dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid,
maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan penggunaan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang modul 3.1 adalah mempelajari tentang bagaimana seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kasus dilema etika terjadi jika ada 2 keputusan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah suatu kasus yang mengandung keputusan benar lawan salah. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah apabila kasus yang kita tangani setelah pengujian legal sudah melanggar hukum, maka tentu saja kasus ini sudah harus diserahkan kepada yang berwajib untuk penanganannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Iya, pernah. Dilema etika yang saya alami saat itu adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam pengambilan keputusan, saya menggunakan prinsip berpikir berbasis peduli. Namun saat itu saya belum sepenuhnya menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dampak bagi saya sebagai seorang guru adalah ketika hendak mengambil suatu keputusan, harus dipikirkan terlebih dahulu segala dampak dan konsekuensinya. Tidak bisa serta-merta kita mengambil keputusan. Keputusan harus diambil dengan rasa penuh tanggung jawab, berpihak pada murid, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda?
sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Bagi saya, sangat penting mempelajari topik pada modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih bisa memahami dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Saya juga lebih mengerti tentang paradigma, prinsip dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.